Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dilaporkan bakal kembali beraksi saat melawan Lazio, yakni pada laga pekan ke-16 Serie A 2023-2024 tanggal 18 Desember 2023. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain Prancis berusia 27 tahun itu akan sepenuhnya pulih paling cepat saat laga Inter melawan Lazio, Giornata 16, atau paling lambat melawan Lecce, Giornata 17. Ketersediaan Pavard menjadi semakin penting bagi Inter. Pasalnya, dua pemain bertahan lainnya, Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries bakal harus absen sekitar 3 pekan karena cedera saat melawan Napoli pada pekan kemarin. Absennya duo Belanda ini tentunya menjadi masalah besar bagi pelatih Simone Inzaghi karena semakin memperdalam krisis cedera di lini pertahanan. Untungnya Alessandro Bastoni pulih dari cedera, yang akan membantu situasinya. Namun di sisi kanan Inter keadaannya masih sangat suram. Saat ini kedua bek sayap kanan, Denzel Dumfries dan Juan Cuadrado juga mengalami masalah kebugaran. Oleh karena itu, Inter berharap Pavard bisa kembali secepatnya untuk menambah kedalaman di sisi kanan pertahanan. Menurut Sky, ada harapan bagi Nerazzurri untuk dapat kembali mengandalkan Pavard saat melawan Lazio pada tanggal 18 Desember atau paling lambat saat melawan Lecce pada tanggal 24 Desember. Pavard mengalami cedera lutut saat pertandingan melawan Atalanta pada bulan lalu. Namun, pada pekan lalu pemain berusia 27 tahun itu sudah bisa melepas pelindung lututnya yang selama ini ia kenakan. Alessandro Bastoni akhirnya sudah bisa berlatih penuh bersama Inter Milan jelang laga melawan Udinese setelah cukup lama menepi akibat cedera. Hal ini menurut Sky Sport Italia, bahwa bek andalan Nerazzurri itu telah pulih sepenuhnya dari cedera, dan akan kembali berlatih penuh mulai besok. Dia bakal tersedia di skuad Nerazzurri untuk laga pekan ke-15 Serie A 2023-2024 melawan Udinese, yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 10 Desember 2023, dini hari WIB. Bastoni menderita cedera betis yang dialaminya saat di kamp pelatihan timnas Italia pada jeda internasional. Cedera itu telah memaksanya absen dalam 3 pertandingan terakhir Inter. Pulihnya Bastoni tentunya menjadi kabar baik bagi Inter, mengingat bek tengah lainnya, Stefan de Vrij juga mengalami cedera saat laga melawan Napoli. De Vrij kemungkinan besar harus absen sekitar 3 minggu. Oleh karena itu, Inter sangat ingin bisa kembali mengandalkan Bastoni secepatnya. Menurut Sky, Bastoni telah berlatih secara individu hingga saat ini, namun besok ia sudah bisa kembali berlatih bersama skuad Nerazzurri untuk mulai berintegrasi kembali dengan tim dan membangun kebugaran menjelang pertandingan melawan Udinese di Stadio Meazza. Yang belum jelas adalah apakah Bastoni akan cukup fit untuk menjadi starter atau memulai dari bangku cadangan. Inter Milan harus menahan kontrak baru Denzel Dumfries lantaran kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat soal kenaikan gaji. Pemain asal Belanda itu menginginkan kenaikan gaji yang lebih besar dari yang ditawarkan manajemen Nerazzurri. Seperti yang dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa gelandang Inter, Henry Mkhitaryan dan bek sayap Federico Di Marco hanya tinggal selangkah lagi menekan kontrak baru dengan klub, namun situasi Denzel Dumfries tampaknya lebih rumit. Surat kabar yang berbasis di Milano itu memperkirakan Mkhitaryan dan Di Marco bakal menandatangani kontrak baru selama liburan Natal ini.
Mkhitaryan akan mempertahankan gajinya saat ini sebesar 3,9 juta euro net per musim. Namun belum jelas apakah perpanjangan kontraknya akan berdurasi 2 tahun atau hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Sedangkan untuk Di Marco, yang merupakan favorit para fans bakal mendapatkan kenaikan gaji signifikan menjadi 4 juta euro net per musim plus bonus. Kontraknya akan diperpanjang hingga Juni tahun 2028, tanpa menyertakan klausul pelepasan. Namun, Dumfries meminta gaji sekitar 5 juta euro per musim, atau lebih besar 1 juta euro dari yang disodorkan Inter. Hal tersebut membuat negosiasinya dilanjutkan setelah Natal. Selain itu, mengingat pemain internasional Belanda ini memiliki banyak peminat dari klub-klub Premier League, sehingga potensi penjualannya pada musim panas mendatang tidak dapat dikesampingkan. Bek sayap berusia 27 tahun ini terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2025. Dia didatangkan dari PSV Eindhoven hanya seharga 14,25 juta euro pada tahun 2021. Inter dikatakan terbuka menjualnya jika menerima proposal di kisaran 40-50 juta euro. Sejumlah laporan mengklaim Liverpool, Manchester United, dan Chelsea semuanya tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Dumfries. Thiago Almada telah mengonfirmasi ingin meninggalkan Atlanta United FC demi bisa pindah ke Eropa. Hal tersebut membuat Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Napoli siaga dan terus memantau situasinya. Gelandang serang berusia 22 tahun ini sudah mencatatkan 4 caps internasional senior untuk Argentina, dengan mencetak 1 gol, dan berperan sebagai trequartista di belakang para striker. Dia juga bisa digunakan di sayap kanan atau kiri trisula penyerang. Dengan kontrak yang berlaku hingga Desember tahun 2025, Thiago Almada mengatakan kepada ESPN Argentina bahwa dirinya ingin mencoba tantangan baru di kompetisi Eropa pada jendela transfer berikutnya. Menurut calciomercato.com, harga yang diminta Atlanta United FC untuk pemain Argentina itu sekitar 20 juta euro dan akan ada banyak persaingan dari klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan Barcelona. Sedangkan di Serie A, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli sebelumnya telah berusaha keras untuk mengontrak Almada ketika ia masih menjabat Direktur Napoli pada musim panas lalu, tetapi hal itu dibatalkan ketika ia meninggalkan Napoli untuk pindah ke Juventus. Jika Juve ingin merekrut Almada, kemungkinan besar itu akan dilakukan dengan uang yang diperoleh dari penjualan Samuel Ealing Junior ke Tottenham Hotspur. Milan dan Inter juga telah dikaitkan dengan Almada dalam beberapa bulan terakhir, meskipun mereka mungkin memiliki prioritas lain pada bulan Januari. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video selanjutnya.